Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan dan landasan kurikulum. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni. NPM saya 1814343129, kelas 7B PGSD, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pengembang kurikulum. Pengembang kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik dengan tujuan sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang diukur, dan budaya yang akan dicapai. Selanjutnya ada landasan pengembang kurikulum. Landasan pengembang kurikulum ada 3, yaitu yang pertama landasan filosofis, landasan psikologi, dan landasan sosiologi. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam landasan filosofi terdapat aliran-aliran filsafat pendidikan. Keberadaan aliran-aliran filsafat dalam pengembang kurikulum di Indonesia dapat digunakan sebagai acuan. Akan tetapi, hendaknya dipertimbangkan dan dikaji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan nilai-nilai filsafat hidup bangsa Indonesia. Karena tidak semua konsep aliran filsafat dapat diadopsi dan diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di antara aliran-aliran tersebut yaitu yang pertama, aliran progresivisme dan pragmatisme. Aliran progresivisme mengakui dalam berusaha mengembangkan asasnya dalam semua realita kehidupan dengan tujuan agar semua manusia dapat bertahan menghadapi semua tantangan hidup. Sedangkan menurut aliran pragmatisme, sesuatu keterangan itu baru dikatakan benar jika sesuai dengan realitas, atau sesuatu keterangan akan dikatakan benar kalau sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua itu ada aliran esensialisme. Aliran ini didasarkan oleh nilai-nilai kebudayaan telah ada sejak awal peradaban manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Nilai-nilai yang dimaksud itu ialah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang koleratif selama 4 abad belakangan, yaitu pada zaman Renaissance sebagai pangkalan timbulnya pandangan esensialisme adat. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya yang keempat ada aliran eksistensialisme, yang merupakan pemahaman yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya dengan bebas atau kreatif. Seseorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran itu bersifat relatif, dan karenanya itu masing-masing individu bebas menentukan mana yang benar atau yang salah. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang kelima ada aliran perennialisme.
berarti abadi. Aliran ini beranggapan bahwa beberapa gagasan telah bertahan selama berabad-abad dan masih relevan saat ini, seperti pada saat gagasan tersebut baru ditemukan. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Landasan yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Atas dasar itu, terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan. Anak sejak dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan-keunikan yang berbeda satu sama lainnya, seperti pernyataan dirinya dalam bentuk tangisan dan gerakan-gerakan tubuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Di dalam psikologi perkembangan terdapat banyak pandangan ahli berkenaan dengan perkembangan individu pada tiap-tiap fase perkembangan. Selanjutnya, psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik terjadi karena proses pengalaman yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai perilaku belajar. Dan yang ketiga, landasan sosiologi. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Sosiologi dalam pembahasannya mencakup secara garis besar akan perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga kurikulum dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima dari hasil pendidikan tersebut. Pertama, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, atau suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri, sehingga yang membedakannya satu sama lain adalah kebudayaannya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apa yang terjadi keyakinan pemikiran seseorang dan reaksi seseorang terhadap lingkungannya sangat tergantung kepada kebudayaan di mana dia hidup. Kedua, ada kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Daud Yusuf mendefinisikan kebudayaan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikir atau logika, kemauan atau etika, serta perasaan atau estetika manusia. Dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Dapat disimpulkan dari pembahasan ini, kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman, maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan, seperti tercantum dalam perumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum yang sudah sangat tenar istilahnya dalam dunia pendidikan merupakan inti yang ada di dalam
pendidikan atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan karena di dalamnya terdapat isi materi, metodologi, pembelajaran dan media yang harus digunakan dengan berlandasan pada landasan-landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis, kedua landasan psikologis, dan ketiga landasan sosiologi. Dalam prakteknya, jika landasan-landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulum, maka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.